Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Zakil Syam. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi statik, method, dan variabel. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Saleh Zakil Syam, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Uli Saoru, dan ketiga ada Setio Wijaksono. Lalu ada Nabila Sari, kemudian Dewi Indriani, dan yang terakhir Gregorius. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian metode dan metode instansi Java. Yang pertama, metode adalah sekumpulan statement program yang disatukan menjadi sebuah subprogram atau fungsi. Diawali dengan tanda buka kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Yang kedua, metode instansi adalah fungsi yang beroperasi pada objek untuk memanipulasi state objek lewat pesan yang diterima dari objek lain. Untuk memanggil metode ini harus membuat objek dengan instant class. Oke, yang selanjutnya untuk bentuk umumnya itu seperti ini. Void nama metode instance, buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, kemudian kita instance method, nama objek, terus nama metode, kemudian buka kurung, tutup kurung lagi, kemudian titik koma. Oke, sekian. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indriani S. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode statik. Metode statik adalah metode yang dapat dipakai tanpa harus mendeklarasikan suatu kelas, yang dimaksudnya yaitu tanpa menggunakan variabel terlebih dahulu. Nah, ciri metode ini adalah dengan menggunakan kata statik di depan kata void. Metode ini dapat dipanggil dengan membuat objek tanpa instance kelas. Contoh metode statik kita dapat lihat seperti gambar di atas ini. Dan yang kedua yaitu variabel statik. Variabel statik adalah variabel statis yang jumlah kopinya hanya ada satu saja selama aplikasi dijalankan. Misalnya kita memiliki sebuah kelas dan kelas tersebut memiliki 100 instance. Tetap saja statik variabel dari kelas tersebut hanya ada satu yang tersimpan di memori. Oleh karena itu, statik variabel juga sering dikenal dengan istilah kelas variabel. Contoh variabel statiknya seperti di bawah ini. Contohnya pada kelas mahasiswa. Di bawahnya itu kita menggunakan tanda pagar yaitu statik atau kelas variabel. Di bawahnya jenjang sama dengan S1. Di bawahnya itu def underline init underline buka kurung self koma nama tutup kurung titik 2. Di bawahnya pagar instance variabel. Di bawahnya self titik nama sama dengan nama. Nah, terdapat dua buah variabel. Yang pertama adalah variabel jenjang yang merupakan variabel statik di mana ia disandarkan langsung kepada kelas mahasiswa, dan yang kedua adalah variabel nama yang mana ia disandarkan kepada objek self alias kepada instance yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Nabila Sari. Di sini saya akan menjelaskan konstanta kelas. Konstanta kelas atau kelas constants adalah konstanta yang berada di dalam kelas. Selain memiliki properti dan metode, PHP juga membolehkan kita menggunakan konstanta di dalam sebuah kelas. Kemudian yang kedua yaitu sebagaimana sifat konstanta reguler, kelas constants juga tidak memperbolehkan kita untuk mengubah nilainya yang sudah didefinisikan. Untuk membuat kelas konstan di dalam PHP, kita menggunakan perintah const. Kemudian berikut contoh kode program pembuatan konstanta di dalam kelas. Di situ ada kelas, nama kelas, kemudian const, nama konstanta sama dengan nilai konstanta. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari variabel. Variabel sendiri adalah bagian program yang digunakan untuk menyimpan data. Untuk mendeklarasikannya harus diberi tipe data, nama variabel, dan juga nilai awal atau inisiasi. Berdasarkan deklarasinya dan jenisnya, variabel terbagi menjadi 3, yaitu variabel instance, variabel kelas, dan juga variabel
lokal. Yang pertama, variabel instance. Variabel instance yaitu variabel yang menjadi milik kelas yang merupakan instance dari kelas tertentu. Jadi setiap objek kelas tersebut dapat memiliki nilai variabel instance yang berbeda. Yang kedua, variabel kelas. Variabel kelas yaitu yang memiliki kelas bersangkutan. Berarti setiap objek dari kelas tersebut dapat berbagi nilai variabel kelas yang sama. Untuk mendeklarasikan variabel kelas, ditambahkan modi for static sebelum tipe data. Variabel ini dapat digunakan untuk mendeklarasikan konstanta. Kemudian yang ketiga yaitu variabel lokal. Variabel lokal yaitu digunakan dalam bentuk blok, metode atau konstruktor. Variabel ini tidak dapat digunakan selain pada metode konstruktor yang mengandung variabel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas pembungkus. Oke, yang pertama, kelas pembungkus adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengcover atau mengubah suatu nilai yang didefinisikan dari tipe data primitif menjadi sebuah nilai dengan tipe data referensi atau objek. Selain itu, wrapper class mendukung metode dari tipe data primitif. Contohnya seperti boolean, karakter, integer, long, float, dan sebagainya. Kemudian, contoh sederhana penggunaan wrapper class atau pembungkus kelas pada Java. Pada contoh program berikut ini, kita menggunakan wrapper class serta membuat objek dari kelas tersebut dengan tipe data seperti karakter, integer, long, boolean, float, dan double. Lalu mendefinisikan nilainya pada argumen di dalam konstruktornya. Oke. Contoh kelas pembungkus yaitu yang pertama pcake, wildan, garis bawah, tekno, garis bawah, art, kemudian titik koma, kemudian public class latihan Java, kemudian buka kurung kurawal, kemudian public static void main, buka kurung, string, buka kurung, tutup kurung, lalu args, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, kemudian menginstal objek dari wrapper class dan menggunakan argumen dari tipe data primitif. Oke, selanjutnya karakter obj char sama dengan new karakter, buka kurung, petik atas, w, petik atas, tutup kurung, petik 2. Kemudian byte obj byte sama dengan new byte, buka kurung, petik atas 12, tutup kurung, kemudian petik 2 lagi. Kemudian selanjutnya sort object sort sama dengan new short, buka kurung, lalu 100, kemudian tutup kurung, kemudian petik 2. Oke, selanjutnya integer obj lnt sama dengan new integer, kemudian di sini kita kasih 523, kemudian buka kurung, tutup kurung, petik bintang, kemudian long object long sama dengan new long, kemudian kita kasih 7689, kemudian titik koma, lanjut float double obj double sama dengan new double, buka kurung 34.67, titik koma. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan sistem outprint, lalu kita tambahkan karakter object char, byte object byte tambah object byte, kemudian short tambah object short, kemudian integer ditambah objek int, kemudian long ditambah objek long, kemudian boolean ditambah obj boolean, kemudian float ditambah obj float, lalu yang terakhir double ditambah obj double, kemudian tutup kurung kurawal 2 kali. Kemudian untuk hasilnya seperti yang bisa dilihat, setelah di run karakter w byte 12, short 100, kemudian integer 523, kemudian longnya 7689, lalu booleannya true, lalu float 02.89, kemudian terakhir double 34.67. Oke, sekian saja. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kotak otomatis dan import gratis. Yang pertama, kotak otomatis Autobox adalah konversi otomatis yang dibuat oleh compiler Java antara tipe primitif dan kelas pembungkus objek yang sesuai. Misalnya, mengonversi int menjadi integer, double menjadi double, dan seterusnya. Jika konversi sebaliknya, ini disebut unboxing.
Impor gratis adalah kata kunci Java mendeklarasikan kelas Java untuk digunakan dalam kode di bawah pernyataan impor. Setelah kelas Java dideklarasikan, maka nama kelas dapat digunakan dalam kode tanpa menentukan paket milik kelas tersebut. Gunakan karakter 1 untuk mendeklarasikan semua kelas milik paket. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.